Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, and today we are meet again. And then today I will explain about English psycholinguistic subject. And then still with me, Muhammad Fadli Ibrahim. And then this material especially for Lucky Dende University learner. And then for this moment, we will try to talking more specific about periodization of speech development. So I will try to combine my explanation into Indonesia and English because once again we are talking in English department of Lucky Dende University, so I'll try to mix my language into Indonesia and into English. So our main topic for today, we talking specify about English language acquisition ya. What is language acquisition? Jadi apa sih language acquisition itu? Jadi saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa language acquisition itu jika kita mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dapat dimaknai dengan penyerapan bahasa atau ujaran. Itu yang secara pemahaman umum dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, setiap manusia, every human have a memory in her or his brain. Jadi setiap manusia itu memiliki memori seperti halnya di handphone, komputer itu ada memori, ada hard disk, ada hardware yang fungsinya adalah untuk menyimpan data. What you seeing, what you hearing, what you touching, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda sentuh. Kesemua pengalaman itu akan tersimpan di dalam memori teman-teman sekalian. Dan olehnya itu terkhusus untuk speech atau ujaran yang Anda dengar itu akan tersimpan di memori dan bisa dieksplor kembali melalui diproses di dalam otak Anda, kemudian diujarkan kembali melalui lisan. Nah, kesempatan ini we try to focus talking about language acquisition, especially the stage of age. Ya, kita akan berbicara tentang level atau tingkatan-tingkatan usia manusia di dalam memproses ujaran yang berkaitan langsung dengan psycholinguistic. So, we talking about psycholinguistic. I remind you back that we talking about psychology and human. Kita berbicara tentang psikologi dan manusia. Jadi, yang dimaksud dengan psikologi dan manusia di sini, psikologi dan bahasa maksud saya. Maksudnya adalah bagaimana manusia itu bisa memperoleh sumber informasi tentang sebuah bahasa ataupun tentang sebuah ujaran. Jadi pada dasarnya bagian ini saya akan mencoba mengklasifikasi ya atau memberikan organize dari 3 tahapan itu, yaitu yang pertama adalah control of vocalization. Jadi langkah yang pertama adalah control of vocalization atau garis besarnya dia akan practice with the vocal apparatus. Jadi tahap awal dari memperoleh sebuah bahasa khususnya bagi human body itu, bagi seorang manusia itu diawali dari proses di dalam kandungan hingga dia berusia 1 tahun. Jadi pada fase itu dia hanya menggunakan control of vocalization. Control of vocalization itu maksudnya dia bisa mengungkapkan sebuah ujaran namun tidak beraturan ya. Dia belum bisa mengontrol. Contoh saja pada usia 0 sampai 1 tahun seorang bayi ataupun balita hanya mampu menangis ataupun merengek ataupun memberikan bahasa isyarat karena dia belum mampu untuk praktik the vocal apparatus. Dia belum bisa memberikan ujaran ya, karena hal ini berhubungan dengan minimnya pengalaman yang masih tertampung di dalam memorinya dia atau LED. Kita menyebutnya di dalam istilah bahasa Inggris LED atau
Language Acquisition Device. LED itu Language Acquisition Device atau alat penangkap bahasa. Jadi apa yang didengarkan oleh bayi umur 0 sampai 1 tahun itu masih sangat minim. Jadi kita kategorikan dia pada bagian control of vocalization. Dia hanya mampu bisa memberikan crying, dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa meringis ataupun mengerutkan, ya body language dia lebih dominan kepada bagian itu. Itu untuk stage yang pertama. Kemudian untuk stage yang kedua itu masuk di trimming the meanings of the first word. Ya, trimming di sini itu maksudnya adalah pada usia 1 tahun, biasanya 1 tahun sampai 3-4 tahun, dia itu hanya melakukan trimming the meaning of the first word. Trimming maksudnya ini adalah balita usia 1 tahun hingga 3 atau 4 tahun dia bisa melakukan ujaran, mengeluarkan ujaran namun belum sempurna. Dia melakukan trimming. Trimming itu adalah pemangkasan. Contoh dari trimming ini adalah apabila bapak memberikan instruksi kepada anak usia 1 sampai 3 atau 4 tahun ya. Dengan ujaran yang sempurna, anak tersebut belum mampu untuk mengikutinya secara sempurna atau secara komplit. Ini biasanya diperoleh proses trimming the meaning of the first word ini diperoleh dari interaction between child and parents. For example, jadi sebagai contohnya adalah ketika saya mengujarkan terima kasih dan mengajarkan kepada balita 1 tahun hingga balita 1 tahun untuk membalas dengan ujaran sama-sama, kebanyakan balita tersebut hanya mengambil bagian awal ataupun bagian akhir dari kata yang diucapkan. Contoh, ma. Terima ma itu maksudnya sama-sama. Dia belum mampu mengujarkan secara lengkap, yakni kata sama-sama. Dia hanya mengambil atau men-trimming bagian ujung dari kalimat itu menjadi ma. Begitupun dengan makan. Biasanya dia hanya mampu mengeluarkan mam atau minum mi. Dia belum mampu untuk mengujarkan secara lengkap. Hal ini biasanya terjadi dari hasil interaksi antara anak tersebut dengan parents-nya, orang tuanya. Itu fase yang kedua. Dan pada bagian lengkapnya saya akan menjelaskan stage mulai dari 0 sampai 17 years, dari usia 0 sampai 17 tahun. Kemudian fase atau stage yang ketiga yaitu learning pattern of word combination. Nah, ini biasanya sudah masuk usia sekolah hingga masa remaja. Dia sudah bisa mempelajari karakteristik bahasa, sudah mampu mengujarkan vokal secara sempurna, dan sudah mampu melakukan pengurutan kata untuk menjadi sebuah kalimat. Bagian ini sudah mengandalkan individual lexical items. Jadi pengolahan ataupun penyusunan kalimat itu sudah bisa dilakukan sendiri melalui proses pembelajaran ataupun melalui proses interaksi. Jadi tiga fase ini adalah 3 fase awal yang dikategorikan mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, kemudian stage kedua usia 1 sampai 3-4 tahun, kemudian fase yang terakhir biasanya 5 sampai 17 tahun. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ataupun untuk bagannya ini akan saya tampilkan di layar teman-teman. Okay, and the next one we try to explain about the age period and developmental advance. Jadi saya akan membahas tentang periode umurnya, kemudian kemajuan dari proses pemerolehan ujaran tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang a stage of intellectual development of a child by John Piaget. Jadi ada 5 stage yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, yaitu yang pertama sensory motor stage where from birth till 2 years, jadi dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian stage yang kedua adalah pre-operational stage dari 2 tahun sampai 7 tahun. Kemudian operational stage dari 7 tahun hingga 17 tahun.
Kemudian concentrate operational stage dari 7 tahun hingga 11 tahun, kemudian formal operation stage from 11 age till 16, dari usia 11 tahun hingga usia 16 tahun. Oke, untuk penjelasan selanjutnya ataupun untuk bagian ini akan saya tampilkan di layar. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang speech and language development, ya, age period and developmental advance. The first one, prenatal, ya. Pada usia periode usia prenatal, ya, development advance-nya itu atau kemajuan perkembangannya itu adalah functional maturation of hearing at about 5 months gestational age. Jadi pada saat usia kandungan 5 bulan itu sudah bisa mendengarkan melalui ataupun sudah bisa mendengarkan walaupun masih berada di dalam rahim. Itu periode usia prenatal. Kemudian birth atau usia kelahirannya, ability to discriminate sound, dia sudah bisa mendiskriminasi ataupun mengidentifikasi ataupun membedakan jenis-jenis suara, ya. Transition to breathing, vocalization begins. Transition to breathing, jadi dia sudah bisa dari proses mengeluarkan napas itu dia sudah bisa mengatur vocalization begin. Dia sudah bisa mengatur pernapasan untuk memproduksi bunyi-bunyi vokal, ya. Itu sudah dimulai pada tahap kelahiran itu. Kemudian dari tahap 0 sampai 1 bulan, ya, reflexive stage of phonemic development, ya. Ini sudah ada gerakan refleks yang terjadi, sudah ada ujaran yang keluar, yaitu cries, hiccup, belches. Dia sudah bisa menangis ataupun dia sudah bisa meringik, kemudian dia sudah bisa mengikik ataupun suara-suara yang lain. Itu usia dari 0 sampai 1 tahun. 1 bulan maksud saya. Kemudian usia 2 sampai 3 bulan itu cooing stage. Cooing stage itu sudah mulai mengeluarkan ujaran disertai dengan pergerakan-pergerakan. Ya, apakah pergerakan kedinginan ataupun menendang-nendang, itu sudah bisa dilihat pada usia 2 sampai 3 bulan. Kemudian usia 4 sampai 5 bulan itu expansion stage, remodeling of vocal cords. Ini sudah mulai mengadaptasi ataupun sudah mulai beradaptasi, ya, sudah mulai mengembang dan sudah bisa mulai sedikit demi sedikit, walaupun hanya sangat sedikit sekali, mengeluarkan bunyi-bunyi vokal, ya. Baru bunyi vokal, ya, konsonannya belum, bunyi vokalnya dulu. Kemudian usia 6 sampai 10 tahun, babbling stage, vocalization begin to reflect the ambient language. Jadi dia sudah mulai mengeluarkan, ya, bunyi vokal antara 1 vokal ataupun 2 bunyi vokal berdempetan. Walaupun masih sangat tidak jelas, karena memang ini faktor dipengaruhi oleh belum banyaknya atau belum berfungsi efektifnya LED dari si bayi tersebut. Alat tangkap bahasanya belum bisa merekam sempurna apa yang dia dengarkan dari ujaran di sekitarnya. Kemudian usia 11 sampai 18 bulan, auditory discrimination of speech is tuned to the ambient language. Dia sudah bisa menyimpan ujaran yang didengarkan, sehingga sudah bisa sedikit menirukannya. Jadi sangat tipis sekali perbedaan, ya. Bagi teman-teman yang memiliki kerabat ataupun memiliki adik, bisa diperhatikan tahap perkembangannya, periode usianya mulai dari 0 sampai 1 tahun, kemudian developmental advance-nya, perkembangannya. Let's say to 19 to 24, ya. Jadi usia 19 sampai 24 bulan. Jadi developmental advance-nya itu adalah proses to 10 to 20, 10 or to 20 consonants. Jadi prosesnya adalah 10 sampai 20 konsonan plus sufficient phonetic ability to learn many new word. Jadi pada usia ini 19 sampai 24 bulan atau 2 tahun, ya, dia sudah bisa mengucapkan 10 sampai 20 konsonan. Ditambah lagi dia sudah bisa sedikit-sedikit mengujarkan fonetik. Dia sudah memiliki kemampuan untuk mengucapkan fonetik simbol. Dan sudah mulai belajar bahasa-bahasa baru.
Kemudian age period yang kedua adalah 25 ke usia 36 bulan maksud saya. Jadi usia 25 sampai 3 tahun. Itu continue growth in phonetic inventory along with vocabulary and syntax. Stuttering is often first noticed about this age. Jadi pada umur ini dia sudah mulai belajar menggunakan ujaran yang menghampiri sempurna. Jadi ketika dia mengajarkan sebuah ujaran, dia sudah bisa menirukan walaupun belum 100% sempurna, namun sudah berada di taraf persentase 85 sampai 90%. Ya. Jadi itu tahap age period dari 25 sampai 36 bulan. Nah, kemudian age period yang berikut adalah 3 sampai 4 tahun ya, umur 3 tahun ke 4 tahun. Perkembangan apa yang sudah bisa dilakukan pada usia ini ya? Almost all vowel are mastered by this age along with a number of consonant. Pada usia ini 3 sampai 4 tahun hampir 100% dia sudah bisa menguasai vokal dan konsonan. Nah, usia 3 sampai 4 tahun ini. Jika dia memiliki tahap tumbuh kembang yang normal, dia sudah bisa mengucapkan vokal dan konsonan secara sempurna. Nah, usia 4 sampai 6 tahun itu adalah closing in the phonemic mastery with the exceptional of fricative noise sound, fifth fall. Pada bagian ini kita akan membahasnya dari segi fonologi. Jadi usia 4 sampai 6 tahun itu dia sudah bisa menguasai phonemic with the exception of fricative, kecuali suara-suara gesekan ya, seperti itu masih belum sempurna dalam memberikan ujaran tersebut. Usia 4 sampai 6 tahun. Nah, bagaimana dengan usia selanjutnya? Age period yang selanjutnya adalah usia 6 sampai 9 tahun. Phonemic mastery typically completed but refinements in speech production continue. Jadi pada bagian ini dia sudah bisa menguasai fonemik ya. Tipikalnya dia sudah bisa berbicara secara lengkap, memberikan atau mengeluarkan ujaran secara lengkap. Kecuali speech production continue, berbicara secara fasih ataupun lancar, tanpa hambatan, tanpa gangguan, itu masih belum sepenuhnya mampu. Itu untuk usia 6 sampai 9 tahun. Nah, kemudian usia 9 tahun ke atas yang perkembangan yang diperoleh pada periode ini adalah speech development is complete but developmental change can be observed. Jadi dia sudah bisa speech ya, dia sudah bisa merangkai kalimat menjadi sebuah paragraf. Secara oral tentunya, bukan secara bacaan. Tetapi masih ada beberapa bagian-bagian khususnya pada kosakata yang jarang didengarkan ataupun merupakan istilah-istilah yang jarang didengarkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Itu age period untuk usia 9 tahun. Dan seperti itu perkembangan developmentalnya. Perkembangan dari ujaran yang dihasilkan. Nah, sebelum kita lanjut, mengapa bagian ini penting untuk diketahui dan penting untuk saya jelaskan? Karena pada dasarnya we are talking in English department and the goal, our goal is how to be a good teacher. Ya. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik. Nah, guru yang baik itu harus memahami dan mengetahui karakteristik siswa dan perkembangannya, khususnya perkembangan peserta didiknya. Itu hal yang wajib bagi seorang guru. Nah, dengan adanya penjelasan ini, periode of age, jadi perlu dipahami bahwa setiap periode usia dari manusia itu dia memiliki tingkatan yang berbeda dan tentunya kemampuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, bagian ini saya angkat dan urgent untuk kita pahami, dan sudah sangat tepat psikolinguistik mengkaji tentang hubungan antara psikologi yang berhubungan dengan perkembangan manusia dan perkembangan penggunaan bahasa atau ujaran. Jadi di samping faktor eksternal ada faktor internal yang mempengaruhi penggunaan ujaran bahasa seseorang.
Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. I think that's enough for my explanation about periodization of speech development. So I remind you back that this is very important to mastery because we are a candidate of teacher. Sekali lagi teman-teman, materi ini sangat penting khususnya yang berhubungan dengan periode perkembangan peserta didik. Jadi tujuan dari materi ini adalah bagaimana kita memperlakukan peserta didik sesuai dengan tingkatan usia dan tingkatan kemampuan perkembangan kemampuannya dalam menyerap ujaran ataupun menyerap bahasa teman-teman sekalian. Jadi untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi, saya persilahkan kepada teman-teman yang memprogram mata kuliah ini, mata kuliah Psycholinguistics, agar kita dapat mendiskusikan ataupun melakukan sesi tanya jawab apabila ada beberapa hal yang belum dipahami. Silahkan berkontribusi dan aktif dalam grup belajar yang telah kita bentuk sebelumnya. Dan untuk materi selanjutnya akan saya upload dan kita akan mencoba mengkombinasikan antara perkuliahan secara online dan perkuliahan secara offline. Di mana perkuliahan secara online ini memberikan satu keuntungan di mana file ataupun pertemuan yang kita adakan itu bisa tersimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga suatu waktu apabila materi ini diperlukan, teman-teman bisa dapat mengakses kembali karena keseluruhan materi khususnya materi perkuliahan dari saya itu akan saya unggah ke akun YouTube pribadi saya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan materi ataupun penjelasan tentang perkuliahan ini, silahkan kunjungi situs YouTube saya, nama channelnya FadliTube. Namun saya ingatkan jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe agar channelnya dapat berkembang. Baik teman-teman, I think that's enough for today. Thank you very much for join, and I would like to say table sorry if I do many mistaken during my explanation, and then I'm waiting you in a discussion group. Thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.